Halo sahabat muda Katolik, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunelvi Pineul, semester 4A dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini, kami berkumpul di sini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah banyak orang berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desak di depannya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jambah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjambah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desak denganmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjambah aku?'" Lalu Yesus memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadah. Dan di dalam Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratapi dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur."
tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir dan sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan yang saya bawakan hari ini adalah Yesus Dokter Kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berprofesi sebagai seorang dokter, tugas utamanya adalah membantu menyembuhkan orang-orang yang sedang menderita sakit. Entah itu sakit yang berat atau sakit ringan. Dengan bantuan seorang dokter, mereka akan sembuh dari penyakitnya. Dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada seorang dokter, maka dengan segala usaha pasti akan membantu mereka yang sakit. Usaha-usaha yang dibuat oleh seorang dokter akan berhasil apabila ada usaha balik dari mereka yang sedang sakit. Kepercayaan dari pasien bahwa dengan usaha dokter mereka akan sembuh juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang telah kita dengarkan bersama, mengisahkan bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jambah jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai dokter harus menjalani profesinya sebagai orang yang membantu menyembuhkan. Begitupun sebagai pasien, ia harus yakin dan percaya dan ada usaha juga dalam dirinya bahwa dengan bantuan dokter, ia pasti akan sembuh. Seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, ia sembuh karena ketika menjambah jubah Yesus, seketika pendarahannya berhenti dan sembuh dari penyakitnya. Ia sembuh karena ia mempercaya bahwa dengan menjambah jubah Yesus, ia akan memperoleh kesembuhan dan keselamatan dari penyakit yang dialaminya. Karena itu, kepercayaan akan Yesus sebagai dokter harus kita yakin dan dengan sepenuh hati agar iman kita dapat menyembuhkan kita. Semoga. Sebelum kita mengakhiri permenungan kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa penutup. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patut setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.